Ya, isu lain terkait satwa yang juga masih ramai jadi pembicaraan yaitu soal pemajangan satwa. Pasca adanya pemajangan penguin di sebuah restoran di Neo Soho, Jakarta Barat, banyak tempat lain yang juga menggunakan memajang atau memanfaatkan satwa. Pada dasarnya diperbolehkan asalkan sesuai dengan aturan, terutama memperhatikan keselamatan satwa dan konservasi dalam jangka panjang. Naik unta atau sekedar berfoto bersama jadi salah satu destinasi wisata di pesisir Nusa Dua. Totalnya di sini ada 5 ekor unta, usianya berkisar 9 hingga puluhan tahun. 2 dibeli langsung dari Australia, 3 lainnya merupakan peranakan unta yang ada di Malang, Jawa Timur. Tidak berada di habitat aslinya, unta butuh perawatan khusus, terutama karena suhu di Bali berbeda dengan di tempat aslinya. Pengelola pun harus intensif pastikan unta tetap nyaman dalam kondisi ini, juga menjaga asupan pakan. Sesuai izin saat pembeliannya, pengelola tempat wisata pun tetap melaporkan secara berkala kondisi kesehatan satwa. Secara prosedur sudah terpenuhi, kami pun juga sudah mengikuti apa yang disarankan oleh baik itu dinas dan dokter sendiri sudah mengerti apa yang disampaikan oleh dinas, karena dokter sendiri harus memberikan laporan terkait dengan apa yang kami kelola. Dalam wujud yang berbeda, wisata satwa juga hadir di Batu, Jawa Timur. Salah satunya makan bersama kucing-kucing besar. Terdiri dari jaguar dan leopard dari Ceko serta seekor cheetah dari Afrika. Ketiga satwa ini merupakan penghuni kebun binatang Batu Street Zoo. Ketiganya didapat sebagai hasil pertukaran koleksi antar kebun binatang. Restoran sendiri termasuk bagian dari kebun binatang ini. Jadi satwa-satwa yang kita display ini adalah satwa yang kita dapatkan dari bentuk kerjasama antar lembaga konservasi yang dari dalam negeri maupun dengan luar negeri, yang sifatnya tidak ada unsur jual beli. Jadi kita tingkatnya adalah kerjasama. Menghadirkan satwa di ruang publik dan penangkaran oleh lembaga konservasi memang diperbolehkan, asalkan sesuai dengan aturan. Di ruang publik itu sebetulnya sudah bukan masalah karena diatur di dalam aturannya gitu. Tetapi memang ada catatan yang pentingnya, yaitu tetap harus dijamin kesejahteraan si hewannya atau satwanya. Aturan meliputi cara mendapatkan satwa, larangannya, serta tujuan pemanfaatannya. Pemanfaatan yang diperbolehkan diantaranya untuk pengembangbiakan serta penelitian atau pendidikan. Seluruh aturan ini bertujuan menjaga keselamatan dan kelestarian fauna juga ragam jenis flora dalam jangka panjang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.